Yang pertama, Kepala Dinsos Permaskes Kabupaten Banyumas, yang kami hormati PAPM Kabupaten Banyumas Bapak Heru DC SE, yang kami hormati Esos, yang kami hormati Bapak Idil Muhammad SE selaku PAPM Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Camat Badroni, yang kami hormati Kepala Desa Purwosari beserta rekan perangkat, yang kami hormati para pendamping desa Kecamatan Badroni, dan yang kami hormati para pengurus BUMDes Cermesari Desa Purwosari. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, hingga pada pagi hari ini kita dapat berdiri bersama dalam acara sosialisasi dan pengajian pengelolaan Desa Cermesari, Desa Purwosari, Kecamatan Badroni, Kabupaten Banyumas, hari Senin tanggal 28 November 2022 dengan susunan acara sebagai berikut. Sebagai acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu hadirin yang hormati, demi lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan oleh Kepala Desa Purwosari kepada Bapak Haji Karisun. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Badroni, Bapak Suwarno SHMAP, yang kami hormati Kepala Kabinsos Permades Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, yang kami hormati TAPM Kabupaten Banyumas Bapak Heru DC Esos, yang kami hormati TAPM Kabupaten Banyumas Bapak Indra Purnomo SE, yang kami hormati pendamping desa Mas Iman dan Mas Tito yang selalu kami banggakan, yang kami hormati teman-teman perangkat Desa Purwosari, juga yang kami hormati pengurus BUMDes Cermi Desa Purwosari, yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmat, hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan salah satunya silaturahmi, yang kedua yaitu bisa mengikuti sosialisasi dan pelatihan BUMDes Cermesari Desa Purwosari. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita senantiasa mengharap syafaatnya untuk bekal dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami mewakili BUMDes beserta perangkatnya yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami yang berkaitan dengan yaitu diadakannya sosialisasi dan pelatihan, yaitu BUMDes Cermesari Purwosari. Dan yang kedua, kami beserta teman-teman
Ibu yang kami hormati, sedikit mengulas bahwa diadakannya atau mengusahakan dengan adanya Desa Purwosari selama ini belum ada BUMDes. Kalau tidak salah saya beserta teman-teman saya rintis atau saya usahakan bagaimana caranya untuk bisa Purwosari ada BUMDes. Ini karena kalau saya pahami bahwa BUMDes itu sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat membantu segala kegiatan yang ada di Desa Purwosari itu sendiri. Contohnya, kami beri kegiatan, segala kegiatan yang ada di Desa Purwosari. Contoh kalau ada proyek ini yang berkaitan dengan di bawah dana yang biaya di bawah 200 juta itu ada istilah sepakola. Kalau di atas 200 juta harus ada rekanan. Nah, sedangkan ada rekanan dan juga dikelola sendiri. Di situ harus ada model sendiri, harus ada model dulu. Nah, kalau itu memang ada BUMDes, insya Allah permodalan ini bisa istilahnya kerjasama dengan BUMDes. Ada di situ ada hitung-hitungannya, semuanya tetap ada bagi hasil. Itu yang saya harapkan. Saya kira tidak ada bedanya kalau negara atau pemerintah pusat, contohnya ada BUMN, itu badan usaha milik negara. Kemudian ada di provinsi atau kabupaten adalah BUMD, itu badan usaha milik daerah. Nah, ini yang paling ujung sekali adalah pemerintah desa, yaitu diadakannya BUMDes, yaitu badan usaha milik desa. Ini seharusnya sangat tepat sekali. Seharusnya ini harus didukung, benar-benar didukung, karena ini salah satunya untuk bisa menunjang, mengangkat perekonomian di lingkungan desa itu sendiri. Nah, maka dari itu kami beserta teman-teman dari awal, kalau tidak salah tahun 2020 sudah merintis, tapi sehubungan dengan adanya musibah, nah ini tertunda sampai berjalan 3 tahun ini baru clear bisa diadakan, dibentuklah BUMDes secara resmi dan sudah diakui sama Kemendes. Nah, ini kita patut bersyukur dan terima kasih bahwa teman-teman semuanya semangat untuk bisa terbentuknya adanya BUMDes Purwosari. Sedikit kami laporkan dan informasi Bapak Camat secara administrasi pendukungnya untuk menguatkan BUMDes, yaitu pertama sudah dimunculkan Perdes BUMDes Sarmesari nomor 5 tahun 2021 beserta lampirannya. Kemudian ada SK pengurus BUMDes nomor 1/8/2021/01/2021 Ketua Bambang Sutikno dan kawan-kawan. Kemudian di sini ada NIB, yaitu nomor induk berusaha. Kemudian yang keempat ada sertifikat nama BUMDes dari Kemendes. Yang kelima adalah AHU, yaitu Akte Hukum Umum nomor 07/687.AH.0133 tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022. Secara administrasi ini alhamdulillah sudah terpenuhi, tinggal
kita go operasionalnya, monggo kita nanti bersama-sama sudah ada terbentuknya SK untuk pengurus BUMDes. Kedepannya kita gali bareng-bareng. Sebetulnya sedikit memberi gambaran untuk desa Purwosari, sebetulnya itu potensi sangat mudah untuk bisa menaikkan PAD untuk desa kita sendiri. Nah, dengan didukungnya adanya BUMDes, insya Allah ini akan cepat atau mudah berkembang ke depan. Ini harapan kita. Semata-mata dengan adanya BUMDes, mudah-mudahan bisa mengangkat perekonomian desa Purwosari itu sendiri. Itu yang kami harapkan. Karena kita sudah mencoba beberapa kali atau melihat atau mengamati daerah-daerah lain, sebetulnya kalau dibilang ketinggalan ya sebetulnya ketinggalan, kalau belum ya sebetulnya tidak ada istilah ketinggalan. Yang penting di situ tetap harus usaha sampai kita bisa mengharapkan sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Itu perlunya badan usaha untuk bisa menaikkan dan membantu perekonomian desa itu sendiri. Apalagi ini saya berterima kasih kepada pembantu atau pendamping desa Pak Iman dan Mas Tito bahwa Purwosari sudah dikategorikan desa mandiri mulai tahun 2022. Ini SK sudah ada dari kementerian, kita patut bersyukur bisa meraih desa mandiri. Kemudian ada lagi penghargaan desa ODF, bebas dari buang air besar, lebih baik lagi daripada tahun yang sudah-sudah. Karena kalau saya lihat BUMDes ini kalau tidak salah informasi bahwa harusnya sudah didirikan diadakan pada tahun 2015. Jadi kita masih belum terlambat sih sebetulnya, tapi sudah tertunda sekitar 7 tahun. Nah ini kami sayangkan dibanding dengan kota atau desa-desa lain, ini sudah banyak yang berkembang, juga banyak yang istilahnya belum eksis. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengadakan atau membentuk BUMDes ini, mudah-mudahan akan lebih baik ke depan untuk desa Purwosari itu sendiri. Saya kira itu dari informasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kekurangannya. Sekali lagi kita tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan, untuk selanjutnya sambutan sekaligus penyampaian materi oleh Ketua kepada Bapak Soekarno SK disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLPF wilayah Kecamatan Batu Raden, yang saya hormati Kepala Desa beserta jajarannya Kepala Desa Purwosari. Dan di desa sudah ada belum ya? Yang saya hormati Ketua dan anggota pengurus BUMDes Cermai Sari. Yang saya hormati semua saja, yang saya hormati yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang saya hormati dan saya. Pertama dan utama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam
tadi di kecamatan saya berpikir masanya banyak, karena ada sosialisasi. Jadi saya buat paparan sedikit sebenarnya tadi. Jadi yang jelas kalau Purwosari ini dengan kadesnya kan diam ya, Allah gitu ya. Boleh ya? Misal saya, kemudian saya nggak salah. Tapi ternyata program-programnya sangat luar biasa. Walaupun tadi disampaikan di situ ada kelapa, nggak apa-apa. Saya malah melihatnya sisi positifnya. Walaupun terlambat, syaratnya lengkap Pak. Nah ini kan sudah berdiri, ini ada yang belum masuk ke Kemenkumham, ada pakaian. Nah ini kalau Purwosari, ini startnya terlambat, tapi syaratnya sudah lengkap. Dan tentunya mudah-mudahan harapan dari kita semuanya ini benar-benar bisa namanya BUMDes, ini badan usaha milik desa dikelola oleh masyarakat juga pemerintah desa. Endingnya tujuannya itu mencari keuntungan. Kalau dikelola oleh desa ini bisa disalahkan kalau apa-apa mencari keuntungan. Tapi kalau badan usaha milik desa adalah mencari keuntungan. Ya, harapan saya dalam hal tersebut segala hal ini harus melalui kita harus melihat regulasinya ada. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya sudah tadi dengan Pak Imam tadi. Kalau awal tahun yang lalu sebelum ada undang-undang Cipta Kerja ini tidak ada BUMDes tidak masuk ke Kemenkumham dan Bapak ya bisa disertai dengan modal itu bisa dari DD, bisa juga dari APBDes ya. Nah dulu itu bisa dimodali itu, tapi dengan lahirnya undang-undang Cipta Kerja ini harus masuk disahkan oleh Kemenkumham. Artinya yang dulu sebelum ada SK itu atau belum masuk ke Kemenkumham tidak boleh lagi menyertakan modal. Nah ini start dari Purwosari sudah lengkap, berarti bisa disalin dengan permodalan. Kalau kemarin yang belum punya jadi boleh di tahap awal kekurangan dana supaya kalau belum masuk ke Kemenkumham ini tidak bisa dimodali lagi. Mohon koreksi ini kalau ada kesalahan rekan saya. Jadi ya camat ya kadang-kadang salah gitu lah ya. Jadi koreksi. Jadi yang selanjutnya ini perlu saya sampaikan kekhawatiran. Nah, yang biasa kalau tua kan kadang-kadang khawatir ya. Jangan sampai ini saya juga mendengar beberapa mudah-mudahan ini bukan di Batu Adet. Sebelum dikelola BUMDes ini menguntungkan Pak. Ya. Tapi setelah dikelola BUMDes malah rugi, macet. Ini jangan sampai terjadi. Ya, malah waktu belum dikelola BUMDes untungnya ya, kalau malah dikelola BUMDes malah orang. Ini menjadi tanggapan besar. Ini ke depan saya percaya ini Purwosari dengan usahanya nanti saya nggak tahu ini belum dapat laporan itu bisa pola apa sih di situ. Nah ini mudah-mudahan dengan sumber daya yang luar biasa. Kalau Purwosari kan di situ orang-orang pintar itu. Nah jadi SDM-nya tidak bisa diragukan lagi. Pejabatnya nomor kumpul bilang-bilang. Ya. Terus untuk ketua BPD-nya juga yang udah hampir dokter, malah profesor. Jadi orang lain itu mau situ aja udah kader dulu karena sumber dayanya sangat bagus. Dan tentunya juga di samping ini kalau ibarat akuarium itu di Purwosari itu akuariumnya cantik. Banyak orang yang melihat administrasi itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti ibu sudah wong Jawa lah biasa semuanya orang duitnya sensitif Pak. Gitu Pak, kayaknya serius banget. Nah, yang kadang-kadang disudut. Nah, lo biarkan lah. Kalau sudut
bermasalah gitu ya, itu sudah menjadi hukum alam menurut saya. Tapi yang paling utama adalah pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan kepada pemerintah itu dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya yakin ini dengan Bumdes Sari ini Purwosari insya Allah akan meraih kesuksesan. Walaupun lahirnya kerian, tapi insya Allah akan menjadi contoh desa-desa lain. Jujur Bapak, ini ya, saya hubungannya dengan Bumdes juga baca-bacanya baru sedikit, literasinya baru sedikit. Jadi saya hati-hati ini ngomongnya. Tapi yang jelas, rohnya, tujuan Bumdes itu apa? Itulah dipegang. Jadi saya sedikit memberikan catatan ini untuk Bumdes Cermai Mekarsari. Ini mudah-mudahan bisa Cermai Sari ya, Cermai Sari. Wah apa-apa beda progres. Ya ini untuk Bumdes Cermai Sari. Hal pokok ya, yang pertama Bumdes Cermai Sari sudah berbadan hukum, betul nggih? Ini saya dapat bocoran dari masalahnya sebelum sini. Ini pengurus, saya pengurus sama ya. Nah, ada 6 yang 3 lagi kerja nyari duit. Ini harusnya hadir ini. Ini harus aktif dan menjalankan program kerja Bumdes. Panjenengan tentunya sudah membuat program kerja mau seperti apa, dan itu harus berjalan. Ya, jangan bikin program kerja yang terlalu tinggi yang akhirnya malah tidak bisa direalisasikan. Jadi sederhana, menghasilkan, terus bisa direalisasikan. Itu yang utama. Ya, biasanya kalau orang pinter-pinter ini sewu ya, bikin program kayak di ATM, sebenarnya rapat Pak, karena mau pinter akeh banget. Daik-daik orang karuan. Gitu. Jadi itu saya cerita di lingkungan saya aja. Dan saya harapkan program-program ini benar-benar bisa direalisasikan dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pengurus Bumdes memberikan laporan ke penasehat dan pengawas setiap bulan. Ya, ini sesuai dengan ADART. Jadi panjenengan itu mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan ke penasehat. Nah, setiap bulannya, perkembangannya, kesulitannya, bareng-bareng kalau memang ada kesulitan. Jangan dipendam sendiri. Yang keempat, pada akhir tahun ini pengurus Bumdes wajib melaporkan pertanggungjawaban melalui Musdes. Ini pertanggungjawaban dengan gitu. Jadi saya nggak tahu ini enaknya jadi pengurus Bumdes apa sih? Panjenengan mungkin sudah tahu lah ya. Jadi tapi ini jadi setiap tahunnya harus ada dipertanggungjawabkan melalui Musdes. Dihitung-hitung, disiapkan, disampaikan ke masyarakat. Jangan sampai harapan saya itu tidak ada kerugian, ya tidak ada kerugian. Tapi di situ ada pemasukan yang signifikan, itu namanya maju. Yang kelima, penyerapan modal desa Bumdes ini harus ada perdes. Sudah ya Pak ya, perdesnya sudah ada tentang pernyataan modal Bumdes. Itu sedikit masukan dari saya. Ini mudah-mudahan bisa direalisasikan. Apa yang saya sampaikan ini tentunya yang tadi itu 5 itu tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya harapkan ini karena ada Mas Iman ini kan pendamping desa, ini juga yang menguasai hubungannya dengan pertanggungjawaban dana desa. Ini mohon Pak Kades, apa yang disampaikan ini bisa direalisasikan di lapangan. Wakili Kemensos ini nanti saya sudah rapat juga dengan pendamping desa untuk selalu menyamakan persepsi dengan kecamatan. Jangan sampai saya menyampaikan A, ternyata dari pendamping desa B, ini membuat bingung desa. Ini saya sudah agendakan untuk setiap bulannya itu rapat menyamakan persepsi. Kalau ada regulasi baru kita tahu dulu. Jangan sampai kita ternyata regulasinya baru ada, tapi ternyata saya menyampaikan regulasi lama, misalnya
ini jadi bingung motivasi. Jadi apapun itu Bapak Ibu yang saya hormati, kecamatan tugasnya salah satunya adalah memfasilitasi. Pertanggungjawaban keuangan ini ada pada desa, yang ada pada desa. Kita memfasilitasi, kayak Pak Bima itu advokasi, kalau ada yang salah tentunya bisa dibetulkan. Kalau ada kebingungan ini bisa diudari kebingungannya nanti ini bareng-bareng dengan kita semua. Semoga apa yang kita lakukan ya untuk masyarakat. Kalau saya itu masyarakat Batu Raden, kalau panjenengan Pak Kades dengan jajarannya dengan Bumdes ini untuk masyarakat Kudus. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita sila-sila ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini mendapatkan barokah untuk kita secara pribadi, untuk masyarakat dan untuk keluarga. Kita nyari apa sih orang kerja gitu. Namanya harta bermakhluk kurang gitu. Jadi yang bisa kita lakukan yang memberikan pelayanan sebaik toh dene gitu ya, berjawab itu ya. Toh dene kita sudah melakukan pelayanan sebaik mungkin, ada ketidakpuasan masyarakat, orang sudah sakit hati ya, jenengannya mau statusnya orang itu puas kabeh itu walau kalian ibunya ya udah kita serahkan aja apa yang penting kita bisa bekerja sama maksimal semampu yang kita sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tahu itu salah dilakukan, itu yang jadi bahaya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini saya buka nggak ini? Ya? Oh kan? Ini kayaknya Pak Kades nggak buka ini biar berkah ya. Betul perintah apa? Maka dengan seizin Bapak Kepala Desa dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan pelatihan Bumdes Serme Sari Pemerintah Desa Purwosari Kecamatan Batu Raden Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 November 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada hari ini telah dilaksanakan peningkatan kapasitas untuk pengelola badan usaha milik desa, yaitu Serme Sari untuk desa Purwosari dan Imanuddin melaporkan untuk TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas, panjang apa? Detik, Pak.